أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita selama ini, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Ini termasuk nikmat yang paling agung setelah la ilaha illallah. Kita diberikan oleh Allah ilmu yang baik, ilmu yang lurus, ilmu yang benar. Dengan ilmu yang lurus ini, hadirin sekalian, kita bisa masuk surga Allah dengan mudah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan keluar dari rumahnya guna menuntut ilmu, maka dimudahkan jalannya oleh Allah menuju surga. Dan didoakan oleh para malaikat, didoakan bahkan ikan-ikan yang di laut, mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Tauhid. Di sini kita membahas bab jaa anna ba'd hadhil ummati ya'budul awthan. Bab di mana datang keterangan dari Nabi bahwa sebagian umat ini, yakni umat Islam, akan menyembah berhala, awthan. Ya, begitulah judul yang ditulis oleh penulis kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Yani jaa anna ba'd hadhihi al-umma ya'budul awthan. Ya, ada keterangan-keterangan, dalil-dalil maksudnya dibawakan oleh al-muallif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dalil Al-Quran maupun Sunnah, bahwasanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya suatu hari akan menyembah berhala lagi, awthan. Awthan jamak dari wasan. Ya, awthan jamak dari apa? Awthan jamak dari wasan. Ya, ini berhala tapi lebih umum. Ya, berhala lebih umum, tidak hanya sekedar patung, tapi bisa jadi pohon atau batu, ya, atau kuburan. Ini namanya wasan, jamaknya awthan. Ada lagi yang mirip dengan wasan, yaitu sonam. Ya, sonam. Ya'buduna sonaman. Ya, menyembah berhala. Sonam itu patung. Sonam jamaknya asnam. Haula'il Quraisy ya'buduna asnaman syattah. Mereka orang-orang Quraisy menyembah apa? Berhala-berhala, patung-patung yang sangat banyak sekali. Jadi wasan itu lebih umum daripada sonam.
Hadirin sekalian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan di sini bahwa umat Islam ini sebagian mereka akan menyembah ausan. Menyembah apa? Ausan, yaitu berhala, bisa jadi kuburan atau pohon atau binatang atau berhala, patung dan yang lainnya. Ya, tentunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini tidaklah mengkafirkan, hadirin sekalian. Tidaklah mengkafirkan umat Islam. Ya, jauh daripada tuduhan itu. Ya, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini diingatkan dengan sabda-sabda Nabi dan ayat-ayat nanti akan dibawakan oleh beliau dalam kitab Tauhid ini, bahwa akan terjadi pada umat Islam setelah mereka jauh dari ilmu, mereka akan menyembah berhala lagi. Berhala wasan maksudnya lebih umum daripada sonam. Ya, bukan mengkafirkan. Kalau mengkafirkan itu ada kelompok ahli bid'ah yang suka mengkafirkan, yaitu Khawarij. Khawarij ini suka mengkafirkan yang bukan dari kelompoknya. Bahkan mereka karena kebodohannya tidak bisa membedakan antara dosa besar yang sudah keluar daripada agama Islam dan dosa besar yang belum keluar daripada agama Islam. Masalah kabairud dunub. Ya. Sehingga menurut pandangan Khawarij, orang yang mencuri, berzina, membunuh itu di hari kiamat nanti di neraka selamanya. Ya. Bahkan mereka tidak segan-segan mengkafirkan siapapun dari umat Islam yang tidak setuju dengan pemikirannya. Khawarij terus akan muncul hingga zaman sekarang ini, hadirin sekalian. Dan mereka sifatnya radikal, keras, ya, tidak menghargai ulama, buru-buru, ya, usianya mereka sangat muda, dan begitulah yang dikatakan oleh Rasul tentang sifat-sifat mereka ini. Kemudian ada lagi kelompok yang lain, mereka ini penyembah kubur. Mereka ini beranggapan mereka ini sholat selama mereka masih puasa, seorang itu haji, puasa, tidak mungkin jatuh dalam perbuatan syirik, tidak mungkin jatuh dalam perbuatan kekafiran, karena dia sholat, karena dia puasa, karena dia haji. Ya, tidak mungkin. Ya, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dua kelompok ini terlalu ekstrem kiri, ekstrem kanan. Ya. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa jadi seorang muslim terjerumus dalam kesyirikan, walaupun dia sholat, walaupun dia haji, ya, walaupun dia sedekah. Kalau dia tidak faham tentang masalah akidah, terjerumus dalam apa? Perbuatan syirik. Ya, tidak usah jauh-jauh, hadirin sekalian. Umat yang di situ ada Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab saat itu. Ya, mereka ini beribadah, mereka salat, mereka haji, mereka tawaf di Ka'bah. Ya, mereka tawaf, mereka haji, ya, mereka salat, tetapi dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukumi musyrik. Kenapa? Karena dalam masalah akidah mereka menyimpang. Ya, makanya perlu di sini belajar ilmu akidah, belajar tauhid, hadirin sekalian. Karena bisa jadi orang yang salat, orang yang ibadah, ya, itu berbuat apa? Syirik. Kalau tidak paham apa? Akidah. Menurut ahli bid'ah dari kalangan kuburiyun, tidak mungkin orang yang sholat itu jatuh dalam perbuatan apa? Syirik. Nah, ini salah. Ini yang akan diluruskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya orang yang sholat tidak mungkin jatuh dalam perbuatan syirik maupun kufur, mereka berdalih, ya, dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana qad aysa an ya'budahu musallun fi jaziratil Arab, walakin fi tahrish bainahum. Sesungguhnya setan itu telah berputus asa. Ya, berputus apa? Karena orang-orang yang salat tidak menyembahnya. Karena orang salat tidak menyembahnya di jazirah Arab. Ya, tapi setan itu masih berusaha untuk memicu permusuhan, pertengkaran, kebencian di antara kaum muslimin. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Katanya para ulama, kalau orang salat itu belajar akidah seperti para sahabat, ya tidak mungkin mereka menyembah setan lagi.
Tidak mungkin mereka menyembah setan lagi. Kalau ibadahnya mereka, salat mereka juga dilengkapi dengan ilmu apa? Tauhid. Ya. Dulu sebelum diutusnya Nabi, bangsa Arab menyembah setan. Menyembah apa? Setan, menyembah iblis. Tetapi ketika mereka belajar bersama Nabi Muhammad SAW, sudah mereka putus asa. Ya, putus asa untuk mengeluarkan mereka dari kesyirikan dan kekafiran. Tetapi ada celah lain, yaitu digoda agar mereka saling menumpahkan darah, saling hasad, ya, saling membenci, ada permusuhan di antara kaum muslimin sendiri. Nah ini dijadikan dalil oleh beberapa kelompok ahli bid'ah bahwasanya orang yang sudah sholat tidak mungkin jatuh dalam perbuatan apa? Syirik. Ya, maka dijawab di sini bisa jadi kecuali orang yang sholat itu belajar apa? Tauhid. Kalau nggak belajar tauhid, ya percuma, hadirin sekalian. Ya, berapa banyak orang-orang yang sholat tapi terlibat dalam perbuatan syirik. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi kembali kepada judul yang ditulis oleh muallif di sini, pengarang penulis kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya umat Islam ini nanti akan menyembah berhala lagi. Dasarnya apa? Yang pertama, penulis di sini membawakan sabda Nabi, hadirin sekalian. Hadis Nabi riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah, hatta law dakhalu juhra dhabbi la dakhaltumuh." Yang artinya, sungguh kalian akan mengikuti meniru tradisi, yakni umat sebelum kalian selangkah demi selangkah, sampai ya kalaupun mereka itu masuk ke dalam liang biawak, niscaya kalian akan masuk ke dalamnya pula. Ya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang-orang Yahudikah, orang-orang Nasranikah yang engkau katakan orang-orang sebelum kamu tadi itu? Syukran. Maka Rasulullah menjawab, faman? Siapa lagi kalau enggak mereka? Ya, saya ulangi lagi di sini, Nabi mengatakan kalian, yakni umatnya Nabi, umat Islam, kalian ini akan mengikuti tradisi ajaran orang-orang sebelum kalian, selangkah demi selangkah. Ya, orang-orang sebelum kalian, sampai mereka masuk lubang biawak pun kalian ikuti. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasul? Apakah mereka Yahudi Nasrani? Nabi menjawab, siapa lagi kalau enggak mereka? Ya, di sini hadirin sekalian, yang pertama adalah umat Islam, kata Nabi, akan mengikuti orang Yahudi, orang Nasrani, selangkah demi selangkah. Walaupun orang Yahudi, orang Nasrani itu masuk lubang biawak, yakni dhab, ya, juhra dhab, lubang. Juhar itu lubang, dhab itu biawak. Biawak menurut orang Arab di sini maksudnya biawak yang di padang pasir itu. Ya, bukan biawak yang besar kayak komodo kalau di sini ya. Tidak, kalau itu haram. Ya, kalau biawak dhab di Arab itu halal. Nabi tidak memakan, tapi Nabi membolehkan para sahabat makan biawak. Silakan, kalau kamu makan silakan, kalau aku tidak memakan. Di sini menunjukkan Nabi diam. Ya, diamnya Nabi sukutuhu berarti setuju. Ya, muwafaqatuhu. Hadirin sekarang, Nabi tidak boleh membiarkan ada kemungkaran di dalamnya, kecuali harus ditegur. Itu tugas apa? Nabi. Ya, tidak boleh dia membiarkan ada kemungkaran kecuali harus apa? Diberitahu. Kalau dia tidak memberitahu dan diam, berarti dia setuju. Sehingga dhab itu halal. Dhab itu seperti tokek begitu ya, di padang pasir. Itu dulu dimakan oleh masyarakat Arab. Sampai sekarang dikembangbiakkan dan dimakan. Bagi yang mau makan silakan makan. Dan dhab itu, hadirin sekalian, punya lubang. Ya, lubangnya satu. Lubang itulah dia masuk, dia keluar. Tapi lubang itu berliku-liku. Kalau dilihat dari dalam lubang biawak itu berliku-liku. Artinya Nabi berikan perumpamaan, kalian akan mengikuti mereka. Walaupun mereka masuk lubang biawak pun, kamu ikuti. Tradisi-tradisi yang tidak biasa pun akan diikuti oleh umat Islam. Ya, Yahudi dan Nasrani itu akan diikuti oleh umat Islam, hadirin sekalian. Nah, itu yang dikatakan di sini oleh penulis di sini, dan itu terbukti.
Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 51. Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila." Ya, tidaklah kamu memperlihatkan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, ini Yahudi Nasrani, ini Ahlul Kitab. Mereka itu beriman kepada jibti wat taghut. Jibti itu seperti apa, sihir. Diartikan apa sihir? Wat taghut ini syaitan. Yani orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka sudah menyimpang. Mereka suka bermain sihir, ya, dan apa? Bermain setan, menyembah setan dan menjadikan setan sebagai apa? Penolong-penolongnya. Kemudian mereka ini ahli kitab mengatakan kepada orang-orang musyrikin Arab, ya, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka itu artinya orang-orang musyrikin itu lebih baik, ya, lebih mendapatkan petunjuk yang benar daripada apa? Orang-orang yang beriman. Jalannya orang-orang musyrikin itu lebih apa? Lebih benar daripada umat Islam seperti itu. Ini ada asbabun nuzul, hadirin sekalian. Dikatakan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, sahabat Nabi yang kemudian masuk Islam, ya, awalnya kafir masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal ia berkata, suatu ketika Huyai bin Akhtab. Huyai ini seorang tokoh Yahudi dari Bani Nadir, dan Ka'ab bin Ashraf. Ini dua gembong Yahudi di Madinah. Datang ke Mekah. Ya, kemudian mereka tahu orang Mekah ini mereka ini orang Yahudi, tokoh Yahudi, dan orang Mekah musyrikin, agamanya kalah jauh dengan apa? Ahli kitab. Ahli kitab lebih bagus, lebih pintar daripada agama apa? Musyrikin. Hadirin sekalian. Makanya orang-orang Mekah mengatakan, wahai tokoh Yahudi, kalian ini ahli kitab, mempunyai ilmu, kabarkan kepada kami tentang Muhammad ini. Siapa Muhammad ini sebetulnya? Yang ngaku Nabi ini siapa? Maka keduanya kemudian balik bertanya, ada apa antara kalian dengan Muhammad? Ya, mereka mengatakan, kami biasa menyambung silaturahim, menyembelih onta gemuk, memberi minum air yang dicampur susu, membebaskan tawanan, memberi minum jamaah haji. Sedangkan Muhammad adalah orang yang terputus. Dia memutuskan ikatan kekeluargaan dengan kami, dan pengikutnya adalah para bandit, pembegal jamaah haji dari Bani Ghifar. Jadi mana yang lebih baik, kami atau Muhammad? Ya, Nabi Muhammad itu dituduh apa? Dituduh memecah belah bangsa Arab. Ya, karena apa? Karena Nabi menyuruh kepada tauhid, sehingga anak sama orang tua berbeda. Dianggap Nabi Muhammad ini apa? Memecah belah ketika mendakwakan tauhid. Ya, begitu juga menyuruh agar manusia menyembah Tuhan yang satu saja, yaitu Allah. Kemudian mereka mengatakan, manakah yang lebih baik, agama kami atau agama Muhammad? Orang Yahudi ini mengatakan apa? Kalian lebih baik daripada Muhammad, jalan kalian lebih baik daripada jalannya Muhammad. Orang Yahudi ini berdusta, hadirin sekalian. Padahal mereka tahu siapa Muhammad, siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi karena kebencian, karena hasad, dendam, orang Yahudi ini tidak mau mengatakan yang dibawa Nabi Muhammad ini kitab samawi, agama Islam, agama Allah. Tidak mau mengatakan. Bahkan mengatakan orang musyrik lebih baik daripada orang yang beriman. Seperti itu. Maka inilah yang kemudian mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, mereka ini dimurkai oleh Allah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 60 dikatakan, "Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika masubatan 'indallah man la'anahu Allahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa 'abara at-taghut ulaika syarrun makana wa adallu 'an sawa'is sabil." Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, maukah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya, orang-orang yang lebih buruk azabnya nanti di hari kiamat daripada orang-orang fasik yang lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang pernah dilaknat, orang-orang yang dimurkai,
Dan di antara mereka juga ada yang dijadikan atau dikutuk menjadi kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah tauhid. Ya, di sini menunjukkan kecaman Allah kepada siapa? Ahli kitab. Ya, jangan ikuti mereka itu. Kok diikuti oleh umat Islam? Ya, cara mereka, sistem mereka kok diikuti? Dan Nabi sudah mengatakan akan diikuti oleh umat Islam. Kalian akan mengikuti mereka shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, hatta law dakhalu juhra dhabbi la dakhaltumuh. Kalian akan mengikuti tradisi mereka. Misalnya sihir, jin, urusan jin, perdukunan. Umat Islam mengikuti. Berapa banyak di antara umat Islam dukun? Jadi dukun. Belajar malas, ya kerja malas, akhirnya cari aja jalan pintas. Jadi dukun supaya dapat fulus banyak. Ya, artinya hubungan sama jin. Ngikuti siapa ini? Yahudi Nasrani. Hadirin sekalian. Ya, kemudian menjadikan kuburan tokoh di masjid. Ditaruh di tempat ibadah. Ini ngikuti Yahudi. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi itu seperti itu. Menjadikan kuburan para nabi-nabi ditaruh di tempat ibadahnya mereka. Ya, diikuti oleh umat Islam. Hadirin sekalian. Tidak semuanya, sebagian. Makanya sebelum mati Nabi mengatakan apa? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, di mana dalam sejarah Islam seharusnya, hadirin sekalian, namanya masjid jauh daripada kuburan. Kuburan beda, masjid beda, bukan disatukan di dalam masjid. Karena ini niru Yahudi, niru Nasrani. Siapa yang mengatakan ini? Nabi, hadirin sekalian. Jangan ikuti mereka itu. Ya, ini bukti kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya sebagian kaum muslimin akan mengikuti orang-orang ahli kitab, menyembah ausan, menyembah asnaman, menyembah berhala. Tidak hanya sekedar patung, bisa jadi kuburan tadi itu, bisa jadi pohon. Ya, bisa jadi pohon. Bukti lain lagi di negara kita misalnya waktu satu surah di Solo, ya, orang-orang itu mencari berkah dengan adanya Kiai Slamet yang dikarak masal. Siapa Kiai Slamet itu? Nggak taunya siapa? Kerbau bule. Ya, kalau non Muslim, Hindu, kita tidak mempersoalkan. Tapi umat Islam, hadirin sangat disayangkan. Mana akidah mereka? Apakah ini dibenarkan? Ya, ngalap berkah kepada kerbau bule ini. Untuk apa perayaan seperti itu? Ya, mana akal mereka itu? Ya, seharusnya ditegur. Ulama-ulama menegur pejabat-pejabat, jangan dibiarkan. Walaupun itu tradisi atau kearifan lokal, tapi merusak akidah, hadirin sekalian. Nah, ini bukti bahwasanya lama-lama umat Islam mengikuti tradisi Yahudi, Nasrani, ya, model baju, model rambut, ya, laki-laki di sana pakai anting-anting, diikuti oleh sebagian pemuda-pemuda Islam. Ya, LGBT diikuti oleh sebagian umat Islam. Terpengaruh berapa banyak di antara laki-laki menjadi gay dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi ini benar, hadirin sekalian. Apa saja dari mereka diikuti. Ya, sistem hukum pemerintahan diikuti. Sistem demokrasi lah, katakan demokrasi, bukan bagian dari Islam, sama sekali bukan dari Islam. Ya, ditentukan oleh suara rakyat, walaupun rakyatnya rusak, ya sudah itu. Ya, itu kan demokrasi seperti itu, bukan dari Islam. Ya, diadopsi oleh umat Islam dan tidak terbantahkan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa orang-orang Yahudi ini kemudian tauhid. Ya, mengikuti tauhid. Tauhid ini setan. Ada yang mengatakan tauhid ini setiap apa yang disembah selain Allah. Ada juga yang mengatakan tauhid ini pemimpin-pemimpin yang kafir, yang zalim. Ya, tauhid. Dikatakan tauhid diikuti oleh sebagian umat Islam, hadirin sekalian. Nah, itulah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan dalil-dalil yang ada. Bisa jadi dia itu sholat, bisa jadi dia itu haji, umrah, tapi berbuat syirik. Berbuat syirik, hadirin sekalian. Seperti beberapa waktu yang lalu kita
bacakan tentang beberapa hadis ya bahwa kuburan Nabi ya tidak boleh kita dari sini meniatkan safar ke kuburan Nabi kecuali ke Masjid Nabi. Kalau sampai di sana Masjid Nabi kita ziarah kubur boleh. Tapi kalau dari sini meniatkan misalnya 1 bulan tertentu gitu ya dalam setahun, misalnya Rabiul Awal gitu, Maulidnya Nabi, ayo kita rame-rame ke kuburan Nabi, istighosah di sana. Ini tidak boleh. Karena ada hadis yang mengatakan apa? Hadis sahih, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh diniatkan safar kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Apalagi ke kuburan, hadirin sekalian. Ya, pernah juga diceritakan ada riwayat bahwasanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali. Waktu itu dia mengunjungi rumah neneknya Fatimah. Ya, pengen lihat rumahnya neneknya gimana dulu itu. Dikunjungi dekat Masjid Nabi. Nah, ketika itu dia melihat ada seseorang melihat di antara lubang-lubang kuburan Nabi itu menunjukkan dari dulu kuburan Nabi tertutup. Ya, tertutup. Dia sendirian di situ lama begitu. Akhirnya ditegur sama Ali bin Husain bin Ali. Ya fulan, man anta? Siapa kamu? Saya fulan bin fulan. Min aina? Dari mana kamu? Min aina cik? Dari mana kamu? Saya jauh dari sana. Kenapa kamu ke sini? Saya ke sini memberikan salam kepada Rasulullah. Taib, memberikan salam kan sebentar. Ini kok lama sekali kamu? Duduk-duduk di sini kok lama? Ada apa? Pulang, kamu tidak boleh di sini. Ajaran Rasul dan para sahabat tidak pernah mengajarkan seperti itu. Duduk lama mengkhususkan ke kuburan. Saya bacakan kamu hadis Nabi. Dibacakan tadi hadis Nabi itu. Tidak boleh diniatkan safar dalam rangka ibadah kecuali ketiga apa? Masjid. Bukan kuburan. Masjid. Itu pun 3 masjid. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid apa? Al-Aqsa. Karena 2 masjid ini memiliki keistimewaan. 3 masjid ini, hadirin sekalian. Nah, pada ayat ini juga, hadirin sekalian, orang-orang Yahudi ini punya akhlak yang buruk. Jangan diikuti. Misalnya Allah menegaskan tadi itu, kita baca dalam surah Al-Maidah ayat 60, bagaimana orang Yahudi ini dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi. Ya, kera dan babi, kenapa? Karena melanggar janji. Dulu diperintahkan bagi orang Yahudi, seharusnya Nabi Musa alaihissalam, Sabtu itu tidak ada kerjaan, khusus ibadah, Id, ibadah kepada Allah. Ma fi syughul, ma fi amal. Ya, untuk apa? Ibadah hari Sabtu. Orang-orang yang hidup di tepi pantai melihat hari Sabtu justru ikan itu banyak sekali. Di saat mereka tidak mancing, di saat mereka tidak jaring, ternyata ikan itu banyak sekali kumpul di situ. Pinter ikannya ini. Diuji orang-orang Yahudi, hadirin sekalian. Sedangkan hari Jumat, hari Ahad, hari yang lainnya ikannya jarang. Harus mencari susah. Akhirnya mulai akal-akalan mereka ini. Mereka naruh jaring pada hari Jumat. Pada hari apa? Jumat. Kapan diambil? Hari apa? Ahad. Diambil hari Ahad. Ketika hari Sabtu, ikan-ikan itu banyak kena jaring. Mereka nggak bisa keluar. Ya, ada jaring di situ. Baru mereka mengambil hari apa? Ahad. Sehingga mendapatkan ikan apa? Banyak sekali. Nah, ini mencoba akal-akalan kepada Allah. Ya, betul mereka tidak beraktivitas, tetapi jaring ada di situ. Padahal syaratnya Pak, tidak boleh menjaring, tidak boleh apapun kecuali ibadah untuk hari apa? Sabtu. Kalau umat Islam hari apa? Jumat. Hadirin sekalian. Nah, ini langsung dikutuk oleh Allah menjadi apa? Kera dan babi. Dulu itu hukuman langsung. Kita alhamdulillah. Maksiat, berbuat dosa masih ditunggu oleh Allah, enggak dihukum langsung. Ayo tobat, yallah. Kapan tobat? Ya, kapan istighfar? Sebelum hukuman, kan begitu. Masih enak. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu macam-macam melanggar, eksekusi langsung. Dieksekusi. Seperti Ashabus Sabt. Orang-orang Yahudi ya disuruh ibadah pada hari Sabtu, tapi mereka buat hilah, buat makr. Seperti itu. Akhirnya ketika mereka mulai menjaring,
hilang mereka. Ya, ketika saudara-saudaranya mencari, kok lama nggak datang, tidak ada. Hilang mereka, tidak ada. Ternyata mereka hanya menemukan kera dan apa? Babi. Ternyata setelah dicari nggak ada, yaitu mereka itu dikutuk menjadi kera dan apa? Babi. Hadirin sekalian. Nah, ini diikuti oleh sebagian umat Islam. Model-model Yahudi, Nasrani diikuti. Katanya benci Yahudi, ya kan? Membela Palestina. Tapi tradisi Yahudi diikuti. Bintang filmnya disenangi, ya kan? Sepak bolanya dibanggakan. Apanya saja pokoknya tradisinya, ya itu disenangi, hadirin sekalian. Ya percuma, perjuangan umat Islam tumpul, hadirin sekalian. Karena tidak ada akidah yang kuat. Ya, suap menyuap, bahkan riba itu diharamkan bagi Yahudi, Nasrani, riba diharamkan. Tapi mereka enggak peduli. Mereka berbuat ribawi, diikuti oleh umat Islam juga. Riba diharamkan, tapi umat Islam bilang, enggak, itu halal, selama dikit-dikit enggak apa-apa riba. Niru siapa ini? Yahudi. Akal-akalan mulai. Hadirin sekalian. Nah, itu yang terjadi pada umat Islam. Maka tidak heran jika muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi memperingatkan umat bahwa dengan hadis Nabi dan ayat-ayat tadi, bisa jadi umat Islam itu nanti menyembah berhala lagi. Walaupun tidak langsung berhala, menyembah berhala, ya, tapi bisa menyembah berhala lagi. Ya, bisa jadi dihukum, tapi tidak seperti orang Yahudi, orang Nasrani dulu, ya kan? Tapi dihukum sebagian masih ditunggu taubatnya. Di sini juga ayat ini ada pelajaran, hadirin sekalian, bahwa manusia itu menurut Al-Quran dari Adam, ya, membantah teori Darwin. Darwin mengatakan bahwa manusia itu asal-muasalnya dari apa? Dari kera. Dulu kan begitu kita belajar. Dulu manusia bahlul, goblok, kayak kera, jadi manusia berbudi, kemudian moderat seperti itu. Menurut Al-Quran tidak. Al-Quran pertama kali manusia sudah pintar, Adam. Turun pun Adam itu pintar, sudah dapat ilmu dari Allah. Diajari ilmu muqaddimat, bagaimana cara menanam, memanen dan sebagainya, sudah diajari. Nazala aliman, dia turun sebagai seorang yang alim. Wa a'laman nas, mungkin yang paling alimnya manusia. Karena gurunya Nabi Adam itu siapa? Siapa? Allah. Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan diajarkan oleh Allah seluruh nama-nama kepada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Nabi Adam afdal minal malaika. Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat dalam beberapa sisi. Sehingga karena mulianya Nabi Adam, maka malaikat dites. Ya malaikat, iblis, coba kabarkan kepada saya apa ini? Mahadha. La a'lam. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak punya ilmu ya Rabb kecuali yang sudah kamu ajarkan. Lebih dahulu kami enggak punya ilmu. Mana alam? Ya Adam, anbi'hum bi asma'ihim. Baik ya Adam, ta'al. Sekarang kabarkan apa ini kepada mereka. Apa ini? Mahadha. Maka Nabi Adam mengambarkan, hadha bihar, hadhi hayawanat, hadhihi jibal, wa hadhi syajar, wa hadhi thimar, wa hadhi kada wa kada wa kada. Khalas. Maka Allah mengatakan, alam ta'lam anni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Awalnya kan protes malaikat. Ya. Di sini menunjukkan apa? Awal manusia yang diciptakan, yakni Adam, Abul Bashar, alim. Seorang apa? Alim. Bukan dari kera. Sebagaimana kata apa? Darwin. Mungkin yang ditemukan Darwin itu di Meksiko itu katanya. Itu fosilnya kerahnya yang dikutuk itu, orang Yahudi yang dikutuk itu. Ditemukan oleh siapa? Darwin. Sehingga diteliti, iya asalnya seperti manusia. Sehingga dia punya kesimpulan bahwa asal manusia itu dari apa? Kera. Ya memang orang Yahudi yang dikutuk itu. Hadirin sekalian. Nah, di sini ada peringatan hadirin sekalian bahwa jangan kita mengikuti Yahudi dan Nasrani karena mereka lebih sesat, ya, bukan
lebih benar, lebih sesat, karena mereka merubah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, menambah dan mengurangi. Bahkan isinya kitab Talmud yang mereka katakan kitab suci, isinya sihir, isinya makar luar biasa. Bahkan manusia menurut orang Yahudi harus tunduk kepada Yahudi. Manusia seperti binatang, harus tunduk kepada mereka. Itu kitab Talmud, ya. Mereka membuang kitab Taurat, punya kitab sendiri namanya kitab apa? Talmud. Ya. Makanya hadirin sekalian, dengan diutusnya Nabi Muhammad, mereka itu benci sekali. Karena apa? Pertama, Nabi yang terakhir bukan dari bangsa mereka, Bani Israel, tapi dari Arab. Padahal mereka menantikan ya bahwa Nabi terakhir dari Bani Israel, dari Yahudi atau Nasrani. Ternyata salah prediksi mereka. Mereka tahu bahwa akan muncul Nabi namanya Ahmad, Muhammad, udah tahu mereka itu. Ya, tapi mereka menolak. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, Nabi Muhammad ini mengembalikan manusia, mengajarkan manusia menyembah Allah, bertauhid, melarang yang haram. Ini yang tidak disukai oleh pendeta-pendeta Yahudi Nasrani. Karena mereka merubah tadi itu yang asalnya haram dihalalkan bagi mereka. Ya, seperti itu. Ini bahaya. Makanya mereka terkenal dengan apa? Qatratul Anbiya, pembunuh para apa? Nabi. Ya, pembunuh para nabi mereka. Jangankan orang biasa, nabi dibunuh. Ya, Yahudi itu seperti itu. Makanya mereka hasad, ya, dendam. Dalam sejarah, dalam sirah, kalau kita baca sirah, ketika usia Nabi Muhammad SAW 12 tahun, dibawa oleh siapa? Oleh pamannya Abu Talib kemana? Ke Syam. Untuk apa? Tijarah, bisnis. Orang Arab biasa apa? Bisnis. Hadirin sekalian, sudah lintas negara, ke Syam, ke Yaman, ke Habasyah, seperti itu. Nah, ketika sampai di Busra, daerah Syria, dilihat oleh pendeta namanya Bahira atau Buhairah, anak ini beda daripada yang lain. Maka dia penasaran, dipegang anak ini. Dilihat, ternyata di pundaknya itu belakang ada benjolan seperti telur burung. Kemudian nggak biasanya Buhairah ini keluar dari tempat ibadahnya. Akhirnya dia mengundang makan malam orang-orang Arab ini. Tujuannya ingin mengenal lebih dekat siapa anak ini, siapa yang bawa. Ya, kemudian dia bertanya, yakni wahai orang Arab, siapa anak ini? Siapa yang bawa? Maka mereka langsung menunjuk Abu Talib. Kata Abu Talib, saya. Ini anakmu? Iya. La takdzib. Pendeta ini mengatakan apa? La takdzib, jangan dusta. Ini bukan anakmu. Iya, ini bukan anakku. Hadza ibnu akhi, keponakanku, anak saudaraku. Ayahnya dia sudah meninggal dunia. Tepat. Tahu kamu Abu Talib siapa anak ini? Akan jadi apa anak ini? Suf orang Yahudi, orang Nasrani tahu, hadirin sekalian. Pendeta luar biasa karena mereka indahu ilmul kitab. Punya ilmu apa? Kitab ilmu samawi. Tahu Abu Talib anak ini cikal bakal Nabi, cikal bakal Rasul, dan anak lihat tandanya di belakang. Tahu kamu apa yang kamu lakukan? Bawa pulang anak ini, jangan sampai ke Damaskus. Orang Yahudi tahu sekarang zamannya muncul Nabi. Kalau mereka tahu ciri-cirinya Nabi, anak ini tahu dari bangsa Arab, dibunuh anak ini. Pasti dibunuh. Udah saran saya, bawa balik anakmu ini, keponakanmu ini bawa balik cepat. Langsung dibawa pulang. Abu Talib ketakutan, dibawa pulang hadirin sekalian ke Mekah. Nggak jadi dagang, bayangkan. Jadi orang Yahudi sudah tahu, ya, dan tidak suka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka mengejek. Bahkan pernah Nabi, hadirin sekalian, lagi di rumah di depan gitu, datang rombongan orang Yahudi. Ya, kemudian mengatakan apa? Assalamu alaik ya Muhammad. Assalamu alaik. Bukan salam, assalamu alaik. Salam itu celaka, kematian maksudnya. Kurang ajar. Ngomong begitu, assalamu alaik. Bukan assalamu alaik. Tapi assam. Sam ini bisa racun, bisa mati, celaka, seperti itu. Aisyah mendengar hal ini enggak terima. Suaminya digitukan. Assalamu alaikum ya
ikhwanul qirad wal khanazir wa la'natallahu wa ghadaba 'alaikum. Kata Aisyah begitu. Celakah kalian, mati kalian, katanya Aisyah. Wahai teman-temannya apa namanya? Qiradah apa? Khanzir, babi. Wahai kaum yang dilaknat oleh Allah, yang dikutuk oleh Allah. Marah Aisyah, hadirin sekalian. Kata Rasul, ya Aisyah, jangan gitu. Ya Rasul, tidakkah kamu mendengar mereka ngomong apa sama kamu? Iya, jangan balas. Jangan balas sama seperti itu. Yang lemah lembut Aisyah, subhanallah Rasul, Nabi rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Sabr azim menghadapi orang Yahudi ini, hadirin sekalian. Ya, Aisyah enggak sabar. Ya, Rasul digitukan enggak sabar, marah Aisyah. Tapi katakan Rasulullah, jangan ya Aisyah. Ya, jangan. Dan khurifqa fi syai'in illa zana wa lam yunza'u min syai'in illa syana. Tidaklah ya Aisyah tahu kamu orang yang lemah lembut itu terdapat dalam sesuatu kecuali akan menghiasinya. Kalau ada sesuatu lemah lembut dalam diri seseorang akan menghiasi orang ini baik, ya kan. Kalau tidak ada sifat lemah lembut juga akan menancap pada diri orang itu. Orang terlihat kasar begitu. Ya, ini Nabi hadirin sekalian. Ya. Tapi di sini terjadi sudah bahwa sahabat itu sudah tahu siapa Yahudi. Ya, maka mereka sudah tidak mengikuti Yahudi lagi. Nah, sekarang umat Islam harus paham, jangan sampai mengikuti kebiasaan-kebiasaan atau orang Yahudi. Ya. Dan kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini membawakan surah Al-Kahfi ayat 21 itu. Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Ini kan cerita ashabul Kahfi. Mereka ini ada yang mengatakan 7 orang sama anjingnya 8, ada yang mengatakan 8 sama anjingnya 9. Yang jelas mereka berselisih, hanya Allah yang tahu tentang jumlah mereka. Ya, kemudian mereka sepakat, ya awalnya enggak kenal jadi kenal, melarikan diri, tidak mau mengikuti kesyirikan dalam kaumnya. Melarikan diri dan mereka masuk gua. Kemudian ditidurkan oleh Allah, yang cerita panjang di surah Al-Kahfi, selama 309 tahun. Salasumia wa tis'a sanah. Ya, ditidurkan dalam keadaan normal. Bayangkan, dalam keadaan normal. Seharusnya orang tidur itu kalau sudah setahun, ya mungkin badannya bisa rusak, ya kan. Ini 309 tahun normal dan bangun normal, bangun tidak jenggot putih enggak, sama normal. Seperti pemuda dulu, hadirin sekalian. Ceritanya seperti dijaga sama Allah, bagaimana Allah menjaga, dibalik-balikkan seperti itu. Dibuat matanya tetap melihat sehingga kalau ada orang masuk gua lari mungkin. Ya, lari ketakutan. Sehingga gua itu terjaga. Padahal gua itu tidak jauh dari kerajaan Malik Dikyanus ini yang kufur itu. Ya, dicari-cari enggak ketemu. Padahal di gua itu mereka ditidurkan sama Allah. Ini menunjukkan apa? Orang yang beriman itu dapat karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mengikuti kekafiran. Nah, ketika sudah 309 tahun dibangunkan oleh Allah, di antara mereka disuruh untuk belanja. Hati-hati ya, awas, hati-hati kamu belanja. Ya, lihat-lihat jangan sampai nanti tentara menangkap kita, habislah kita. Dipikir zamannya, enggak taunya sudah berubah. Ngendap-ngendap gitu. Ketika beli makanan dilihat, loh, kamu ini siapa? Kok bawa uang kuno gitu loh. Ya, uang kuno. Akhirnya tersebar, dilaporkan ke raja. Nah, raja saat itu tidaklah mengenal agama dengan baik, walaupun sudah berubah. Ya, akhirnya ada cerita bahwa mereka kemudian kembali ke gua, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan hilang jenazahnya. Ada yang mengatakan itu jenazah tapi enggak dilihat. Walah, cerita-cerita yang ada itu di gua sekarang yang ada di Yordania itu hanya segala cerita. Riwayatnya enggak jelas apakah mereka dikubur di situ. Enggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas mereka meninggal. Akhirnya rajanya mengatakan apa? Qala alladziina ghalabu ala amrihim, orang-orang yang berkuasa dan atas urusan mereka saat itu, sungguhnya kami akan mendirikan masjid di atas gua mereka, di atas makam mereka. Ini bodohnya mereka.
Di sini bukan dijadikan sebagai dalil boleh mendirikan apa? Masjid di atas apa? Kuburan. Allah menceritakan kisah tentang mereka Bani Israel. Bukan merupakan, buktinya ada dalam surah Al-Kahfi ayat 20 apa? 1 itu. Boleh menjadikan apa? Kuburan dibangun di atasnya apa? Masjid. Tidak, Allah ingin menceritakan tentang Ashabul Kahfi yang kemudian diwafatkan sama Allah, kemudian sama rajanya, karena ini bukan orang sembarangan, ya kan? 309 tahun tidur, dibangunkan dalam keadaan normal. Kemudian diwafatkan langsung sama Allah Subhanahu wa taala enggak lama setelah itu. Akhirnya mereka mengatakan, kita bangun masjid di atas apa? Kuburan. Lihat ini hadirin sekalian. Ini menunjukkan tindakan yang tidak baik. Ya, tidak baik, dan kebiasaan ahli kitab itu seperti itu. Hari ini diikuti oleh umat Islam. Kebiasaan mereka itu. Ya, diikuti oleh umat Islam. Sehingga terjadilah kesyirikan. Sehingga kuburannya para tokoh ya agama itu apa? Dibangun, dikasih lampu, macam-macam. Ada pertanyaan? Makanya di sini bahaya pemimpin yang zalim. Ya, makanya kalau kita disuruh milih harus, walaupun dengan sistem demokrasi, harus milih ya milih, tidak apa-apa. Kata para ulama begitu, milih pemimpin. Jangan sampai kamu nggak milih. Ya, milih namanya usaha, walaupun nggak tahu sistemnya bagaimana, milih yang terbaik. Karena kalau yang menang itu yang tidak baik, maka juga imbasnya ke umat apa? Islam. Dan ditakutkan oleh Nabi. Nabi mengatakan, akhafu alaikum a'immatul mudhlin. Aku takutkan kalian muncul pemimpin-pemimpin, raja-raja yang apa? Menyesatkan. Hadirin sekalian. Ya, itu yang ditakutkan oleh Nabi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.